إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وإذ تعزن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah. Sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Perlu kita sadari bahwa nikmat dari Allah bukan hanya dalam untuk materi saja. Nikmat kesehatan, kesempatan, Islam dan iman lebih berbahagia. Dari sekedar nikmat materi yang kita miliki, bayangkan bagaimana rasanya jika harta banyak namun tidak bisa menikmatinya karena sakit-sakitan. Bagaimana rasanya jika jabatan tinggi namun hati tidak terasa tenang. Oleh karenanya, sebagai seorang makhluk, kita harus menyadari bahwa ada yang memiliki segalanya. Dari kita dan berhak atas segala perjalanan kehidupan kita di dunia ini, yakni Sang Khalik, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di era modern saat ini banyak manusia semakin menundukkan sikap hedonis, sebuah pandangan hidup yang menanggapi bahwa orang akan menjadi bahagia jika bisa mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakiti. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan itu, kenikmatan merupakan tujuan hidup. Pandangan ini mengakibatkan manusia berusaha mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dengan berbagai daya upaya, cara-cara mendapatkan harta pun tidak peduli norma-norma agama dan aturan yang ada. Halal haram, hantam saja, yang penting harta banyak dan kebahagiaan bisa dirasa. Saat ini juga kita rasakan banyak manusia yang mementingkan kualitas daripada kualitas harta. Manusia modern mementingkan jumlah daripada berkah harta yang dimilikinya. Ini terlihat dari orientasi hidup dan prinsip manusia saat ini, yang beranggapan bahwa hidup dan rezeki adalah matematika, yakni 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal rezeki dalam kehidupan ini tidak bisa dihitung dengan ilmu matematika. Dalam hidup terkadang 1 tambah 1 memang 2, namun bisa saja 1 tambah 1 sama dengan 11, atau 1 tambah 1 bisa jadi kosong. Banyak yang bermodal besar tapi tidak mendapatkan untung besar.
dalam usaha, sementara banyak yang usaha kecil tapi rezeki terus mengalir. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat orang bekerja, pergi pagi pulang sore, sampai-sampai berani meninggalkan salat dan ibadahnya wajib lainnya, namun kehidupan ekonominya begitu-gitu saja. Sementara ada yang bekerja dengan biasa-biasa, dengan tenang, namun rezeki yang didapatkannya terus mengalir dan berlipat ganda. Ini menjadi renungan kita bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki berupa harta kepada masing-masing manusia. Rezeki manusia tak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Yang terpenting dari kita adalah harus terus berusaha dengan baik seraya, berdoa dan menyadarkan diri bahwa Allah telah membagi rezeki kepada orang-orang yang berkehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Yang artinya sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Quran surat Ali Imran ayat 3. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, syukur ini akan membawa kita tenang dalam menghadapi kerasnya kehidupan dunia. Walaupun sedikit harta yang dimiliki, jika kita bersyukur, kita akan hidup dengan tenang bersama keluarga. Sebaiknya biarpun bergelimang harta, tapi rasa syukur tak ada, maka kegesangan hidup dan ketidaknyamanan akan terlalu terasa dalam langkah kehidupan kita. Syukur akan membuahkan hasil yang manis, karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa iz ta'azza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Banyak di zaman sekarang ini orang yang hanya memikirkan jumlah gaji pekerjaan ia lakukan, jika renungkan sebenarnya gaji atau pendapatan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan gaji yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Logika matematis dapat menyikapi harta itu lambat laun akan melupakan esensi dari status harta itu sendiri. Perlu kita sadari bahwa harta hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu waktu akan hilang dari kita dan diambil oleh yang paling berhak memilikinya. Kesadaran bahwa harta hanya sebuah titipan ini akan memunculkan sikap senang berbahagia, bersedekah dan berzakat. Kita tak perlu khawatir jika kita memberikan harta kita kepada orang lain. Harta kita akan berkurang. Sekali lagi, hidup bukanlah matematika. Sesuatu yang kita berikan kepada sesama pada suatu hari pasti akan kita dapatkan kembali, karena hakikat memberi dalam menerima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir khutbah ini mari kita renungkan Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa marzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah
akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa jika kita ingin hidup dalam ketenangan, maka hiduplah dalam ketakwaan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selain akan diberikan ketenangan, hidup dan jalan keluar dari segala permasalahan di dunia. Jika kita bertakwa, kita juga akan diberi rezeki dari Allah yang tidak kita duga-duga. Jika kita betul-betul percaya tawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah akan memberikan kita rezeki seperti burung yang pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore harinya dalam keadaan kenyang. Yakinlah Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Hanya ini khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amrukum bi amrin bida'a fihi bi nafsihi wa sanad bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala abiyaika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyihi sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma azil islam wal muslimin azilla sirrika wal musyrikin wansur ibadaka mawahidin wansur min masaraddin wahzul man khazal al muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma la tasma'un.